Sebut saja namanya Aceng, seorang supir bus, dan Hendra yang saat itu menjadi kernetnya. Kala itu, pada pertengahan tahun 2012, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 2012. Pada tahun itu, bus Pahala Kencana dengan mengangkut 33 orang penumpang. Dalam perjalanan ini, bus tersebut menggunakan jalur Pantura dan berangkat pada siang hari. Hingga saat setengah 3 dini hari, bus itu sampai di daerah Pamotan, tepatnya di jalur Juwana Rembang. Bus itu bertemu dengan sebuah truk semen yang berada tepat di jalurnya. Karena jalur tersebut merupakan sebuah tanjakan, truk semen melambat karena beban truk yang sangat berat. Melihat ini, Aceng sang sopir bus berinisiatif untuk menyalip truk tersebut. Keadaan saat itu juga kabut tebal sedang muncul di sana. Tidak menggubris hal itu, sang supir tetap berusaha untuk mendahului truk itu. Saat kedua kendaraan itu sejajar, tidak sengaja badan bus menyenggol truk beton itu, sehingga menyebabkan kedua kendaraan itu segera berhenti. Saat Hendra dan Aceng turun untuk mengecek keadaan bus mereka, betapa kagetnya mereka ketika mendapati bus mereka berada di tengah hutan jati tanpa adanya jalan yang mereka lalui. Hal itu juga terjadi kepada truk beton tersebut. Kedua supir kaget bukan kepalang saat mengetahui kejadian ini. Menyadari hal yang sangat ganjil ini, Aceng segera masuk untuk membangunkan ke-33 penumpang yang kala itu mereka semua sedang tertidur dengan lelap. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa sebuah kendaraan sebesar bus masuk ke dalam hutan jati tanpa meninggalkan jejak? Namun dikarenakan langit masih gelap dan tidak memungkinkan untuk menggerakkan kendaraan itu, mereka semua memutuskan untuk menunggu hingga pagi datang. Hingga akhirnya, setelah sekitar 4 jam menunggu, langit pun mulai cerah dan semakin terlihat jelas bahwa mereka terjebak di dalam hutan jati. Para sopir pun berinisiatif untuk mencari pertolongan ke pemukiman terdekat. Sekitar pukul 6:30 pagi, kru mencoba mencari pemukiman warga dan meminta bantuan. Untunglah, tak jauh dari sana ada sebuah perkampungan yang mereka temukan. Segeralah mereka meminta bantuan warga yang lalu melapor kepada lurah setempat. Betapa kagetnya saat mereka mengetahui bahwa mereka masuk ke kawasan hutan jati Gadongan di desa Kedung Bacin, kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, yang berarti mereka berjarak sekitar 50 km dari titik di mana seharusnya mereka berada. Setelah sekitar 5 jam di tengah hutan jati itu, akhirnya pertolongan pun datang. Mobil patroli bahkan harus bersusah payah masuk ke sebuah jalan setapak di daerah hutan itu, karena lokasi kejadian bisa dikatakan cukup jauh dari jalan desa. Dan seketika daerah itu menjadi gempar akan kejadian itu. Anggota sektor pelayanan masyarakat Polsek Todanan, Blora, Jawa Tengah, Bribtus Wiknyo, terheran-heran melihat kejadian itu. Ini memang kejadian aneh, tapi nyata. Wong bus dan tronton itu lagi melaju di jalan raya, kok tiba-tiba ada di hutan. Dan anehnya lagi, tidak ada bodi bus maupun truk yang tergores.
Padahal kendaraan itu ada di antara rerimbunan pohon, tutur Bribtu Suwiknyo kepada tribunnews.com. Memang benar, saat dilakukan pemeriksaan, mereka juga tidak menemukan jejak ban atau bahkan ranting patah akibat bus itu. Malah bagian badan bus terlihat masih sangat mulus tanpa adanya goresan. Yang ada hanyalah penyok, bekas kedua kendaraan itu bersenggolan semalam. Hal ini sangat membingungkan untuk mereka semua, bahkan untuk pihak berwajib yang kala itu menerima laporan kejadian ini. Akhirnya, bus bisa keluar dengan bantuan warga. Para warga bahkan harus menebang pohon dan ranting-ranting besar yang menghalangi. Juga harus menguruk tanah agar dapat dilalui, dikarenakan mereka juga harus melalui area persawahan untuk bisa keluar. Akhirnya, kedua kendaraan itu bisa sampai di jalan desa pada pukul 6:30 malam. Setelah berhasil keluar pun, bodi bus itu baru kelihatan lecet-lecet dikarenakan terkena ranting-ranting pohon. Padahal pas ditemukan, kondisinya mulus. Aneh memang, kata Kepala Desa Kedung Bajin. Dan hingga sekarang, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Di sana memang ada sebuah portal gaib yang bisa dalam bentuk seperti membran atau bahkan sebuah kabut. Dalam kasus ini, mungkin kabut yang dilihat oleh Pak Aceng tadi merupakan portal dunia gaib yang bisa membuatnya berteleportasi.